welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? CBC berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Jumpa lagi di episode ke-55 dari channel CBC ini. Jadi bagaimana teman-teman video CBC yang pagi tadi? Apakah teman-teman itu exciting atas kembalinya Ben Chilwell ke dalam skuad utama dari Chelsea? Dan buat teman-teman yang ketinggalan itu dapat klik link di atas ya untuk kembali ke episode ke-54 pagi tadi. Dan buat penggemar Champions League, dapat juga klik link di atas ya untuk dapat melihat episode ke-53 kemarin di mana Bayern Munchen itu membantai habis 9-2 atas Dinamo Zagreb pada match pertama dari hari pertama di Champions League, dan juga CBC telah membahas match-match lainnya di Day One ya, di match 1 di Champions League. Oke, di episode ke-55 kali ini CBC akan membahas Champions League match 1 Day 2 alias hari kedua ya. Dan seperti konten dari CBC itu Chelsea akan topik mengenai Chelsea itu akan CBC upload pada malam hari nanti. So stay tune ya guys ya. Oke, sebelum kita masuk dan lanjut ke topik pembahasan, teman-teman yang baru menonton channel ini dan belum subscribe, please klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi berita kabar dari Champions League dan juga tentunya Chelsea. Dan untuk membantu support channel CBC ini, teman-teman dapat klik tombol like ya. Oke, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan hasil pertandingan Champions League tadi malam, di mana ada yang menarik ya dari big match antara Manchester City di pot 1 melawan Inter Milan di pot 1 juga ya teman-teman. Di mana Inter Milan ini ya berhasil menahan imbang dari Manchester City saat mereka itu bertandang ke Etihad Stadium ya. Setiap kali saat Manchester City itu bermain di akhir-akhir ini ya, publik itu selalu mengharapkan mereka itu menang ya. Dan mereka mungkin sendiri dari para pemain maupun dari supporter Manchester City juga memang merasa seharusnya seperti itu ya. Mengingat peluang yang mereka ciptakan di beberapa menit terakhir itu terjadi pada match ini. Di mana Gudohan itu miss dua peluang ya dari heading di akhir pertandingan. Sementara Foden itu juga seharusnya dia dapat mencetak gol, namun tembakannya itu mengarah ke kiper terbaik menurut Chelsea ya, yaitu Yann Somers. Di mana CBC melihat kemarin pada saat pramusim itu Yann Somers bermain sangat baik ya. Namun ada sesuatu yang tidak beres dengan Manchester City tampaknya. Di saat Kevin De Bruyne itu dipaksa keluar di babak pertama ya. Bernardo Silva sendiri itu tidak terlihat sama sekali. Dan Erling Haaland pun itu hampir tidak terlihat atau terlibat di dalam permainannya. Di mana hal ini sangat jarang kita lihat saat dia bermain di Liga Inggris. Inter saat bertandang ke markas Manchester City ini memang mempunyai rencana untuk bertahan ya, atau bermain defensif ya, dan melakukan counter attack atau serangan balik ya, yang tentu saja mereka melakukannya dengan sangat baik di babak pertama. Namun peluang terbaik Inter Milan pada akhirnya juga muncul ya di babak kedua dengan Matteo Damian ya, yang di luar ekspektasi itu membuang peluang untuk syuting. Dan Mkhitaryan itu juga membuang peluang dengan syuting yang melambung tinggi ya. Sebuah pertandingan yang sangat menghibur ya teman-teman, sebagai penonton yang netral. Meskipun tanpa gol ya. Namun tentu saja hal imbang ini akan membuat kesal para fans dari Manchester City. Namun tentu saja fans Inter Milan itu sebaliknya happy atas hasil ini, mengingat pemain mereka itu juga meraih man of the match, yaitu Nicolo Barella ya, yang berposisi sebagai midfielder, di mana dia berhasil merusak kreativitas dari para pemain di sisi tengah dari Manchester City, dan luar biasa ya. Meskipun Manchester City ini berhasil membuat 60% possession, dan tapi Inter Milan ini berhasil menciptakan goal shot, menciptakan shot on target yang hampir sama ya.
dari serangan baliknya yaitu 4-5. Wow, luar biasa dari Inter Milan. Jadi, hey, para klub Liga Inggris ya, belajarlah ya teman-teman dari Inter Milan yang dapat menahan Haaland dalam mencetak gol dan juga menahan imbang Manchester City di Etihad Stadium. Ayo, klub Liga Inggris, kalian ini pasti bisa. Buat fans Manchester City, so sorry mate ya. Kompetisi masih berlangsung dan berjalan dan masih 4 match ya. So still long way to go ya sampai di akhir musim nanti. Anything still can happen ya guys ya. Ya, jadi ini sebenarnya yang diharapkan oleh UEFA ya atas perubahan format dari Champions League musim ini, di mana penonton itu dapat menyaksikan big match seru di awal perhelatan Liga Champions, di mana tim dari pot satu itu dapat berjumpa dengan pot satu, berbeda dengan musim lalu yang tim pot satu itu tidak akan bertemu dengan pot satu yang lain atau satu sama lainnya dalam fase grup karena mereka terbagi menjadi 8 grup pot satu, pot 2, pot 3 dan pot 4 ya. Itu berurut-urutan 4 tim di dalam satu grup. Ini berbeda kali ini formatnya dengan eh, Liga Champions kali ini ya. Seperti yang CBC bilang ya, kemarin format baru UEFA ini terinspirasi dari kompetisi tandingan yaitu European Super League ya yang digagas kemarin CBC sudah singgung Florentino Perez salah satunya yang beberapa tahun lalu itu sempat digadang-gadang untuk menyaingi dari Champions League ya. Namun tidak berhasil. Ceritanya lebih lanjut teman-teman bisa cek video CBC kemarin ya. Di situ CBC sudah menjelaskan sedikit banyak mengenai European Super League ya yang gagal akhirnya sampai saat ini tidak berjalan ya. Oke, kita geser langsung ke match lainnya di mana Bolonya di pot 4 itu di kandang sendiri berhasil menahan seri Shakhtar Donetsk di pot 2 dengan skor akhir 0-0. Kemudian next Sparta Praha di pot 4 itu di kandang sendiri secara mengejutkan dapat mengalahkan Salzburg di pot 3 ya dengan skor telak 3-0. Next dari klub Brugge di pot 2 di kandang sendiri kalah dari Dortmund di pot 1 dengan skor 0-3. Next, Celtic di pot 3 ini di kandang sendiri berhasil membantai 5-1 atas Slovan Bratislava ya di pot 4. Dengan dua pemain Asia mereka yaitu Furihasi dan Maeda mencatatkan namanya di papan skor. Dan CBC sebenarnya tidak kaget atas kinerja dari kedua pemain Asia ini. Di mana kita dapat melihat saat melawan Chelsea di pramusim kemarin ya, yang mereka itu bermain wow, energik dan juga daya juang yang tinggi ya teman-teman. Dan pada match yang terakhir CBC bahas adalah Paris Saint-Germain di pot 1 di kandang sendiri bersusah payah ya melawan Girona di pot 4 sehingga hanya menang 1-0. Itu pun kemenangannya itu hanya melalui own goal dari Paulo Gazzaniga ya, Gazzaniga dan itu pun di menit ke-90 ya, teman-teman. Oke, dari hasil pertandingan semalam, mari kita intip klasmen sementara Champions League. Ya, bisa kita lihat Bayern dan juga Celtic yang menang besar itu berada di urutan pertama dan kedua diikuti dari tim yang bermain tadi malam dengan kemenangan yaitu Dortmund di peringkat keempat, Sparta Praha di peringkat 5, PSG di urutan ke-10. Sedangkan yang bermain seri dan mendulang 1 poin berurutan dari peringkat 11 sampai 14 ada Inter Milan, Manchester City, Bologna, Shakhtar Donetsk. Kemudian yang kalah dari match semalam itu adalah Girona di peringkat 27, Klub Brugge di peringkat 32, Salzburg di peringkat 33 dan Slovan di peringkat 35. Next match malam nanti itu akan ada 6 ya pertandingan yang tersisa yang akan berlangsung mulai dari Crvena Zvezda di pot 3 melawan Benfica di pot 2, Feyenoord di pot 3 melawan Leverkusen di pot 2, kemudian Brest di pot 4 akan melawan sesama pot 4 yaitu
Sturm Graz. Kemudian Monaco di pot 4 akan berjumpa dengan Barcelona di pot 1. Dan ada dua match yang seru ya teman-teman, yaitu Atlanta di pot 2 melawan Arsenal di pot 2. Sementara Atletico Madrid di pot 2 akan melawan Leipzig di pot 1. Oke, kita akan nantikan performance dari para pemain top seperti Kai Havertz dan juga Conor Gallagher. Semua ex Chelsea ya teman-teman. Of course, because you're watching Chelsea Bola Channel. Aduh, oke, that's all di episode ke-55 kali ini. Thank you for watching. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you so much for your support. Have a nice day. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.